Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati jajaran komisioner dalam hal ini yang hadir ada Pak Ali Akbar, ada Bu Fitria, dan yang saya banggakan teman-teman media di Kota Malang. Pada hari ini kami melakukan konferensi pers untuk melakukan pengumuman penjelasan terhadap seluruh proses pencalonan dan pasangan calon, persyaratan pasangan calon yang kemarin sudah dilaksanakan dengan berbagai tahapan. Teman-teman media sekalian, pada dini hari pukul 00:01 kita melakukan pleno penetapan pasangan calon di KPU Kota Malang. Pleno ini sifatnya tertutup. Itu pun setelah kita melakukan konsultasi kepada KPU Jawa Timur memastikan prosedur penetapan yang ada. Setelah itu pada pukul 16.30 kita mengirimkan hasil penetapan kita kepada masing-masing LU dan pasangan calon, hasil penetapan kita. Dan pada saat ini sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan, pada pukul 19.00 kita akan melakukan press release. Beberapa tahapan yang sudah kita lalui termasuk tanggapan dan klarifikasi masyarakat, tanggapan dan masukan masyarakat kita sudah klarifikasi ke berbagai pihak yang terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan pemanggilan terhadap pasangan calon untuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat. Kemudian dari hasil penelitian, pencermatan, dan pengamatan sesuai dengan regulasi, kami melakukan pleno dan dalam rapat pleno menyatakan bahwa 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ketiga-tiganya memenuhi syarat. Terkait dengan pembacaan BA Pleno, monggo Gus Ali, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang nomor 490 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang nomor 490 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. 1. Menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 22 September 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Muhammad Thayyib ditandatangani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang nomor 490 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Pasangan Haji Anton dan Dimyati Ayatullah yang diusulkan oleh partai pengusulnya adalah
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Jadi ada 3 partai. 2. Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan Ali Potohiri. Partai pengusul adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kader Republik Indonesia. Jumlah 10 partai. 3. Pasangan Heri Cahyono dan Ganesha Pratiwi Rumpoko. Partai pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Urutan ini berdasarkan jam dan hari pendaftaran. Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 September 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Muhammad Thoyib, ditandatangani. Demikian pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang nomor 490 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang tahun 2024. Demikian kami serahkan kepada Ketua kembali. Oke, mohon dari teman-teman sekalian, yang ada yang perlu dipertanyakan. Terkait tanggapan masyarakat kemarin Pak pada masalah Tanggapan yang mana? Ada yang spesifik? tanggapan yang mantan narapidana seperti apa Pak? Oke, kemarin kita sudah melakukan proses klarifikasi kepada pihak terkait. Selain kita sudah melakukan penelitian berdasarkan regulasi PKPU, juga kita melakukan klarifikasi berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat. Kemudian kita bikin berita acara. Setelah proses klarifikasi, kita minta bukti-bukti bahwa apa yang dijelaskan oleh pihak Muhammad Anton beserta tim itu sesuai dengan fakta. Maka dalam BA ini sudah tercatat bahwa pertama, berdasarkan fakta persidangan, ancaman hukuman adalah paling lama 1 tahun dan paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Itu yang dikenakan ke Pak Anton. Haji Anton ini dituntut 3 tahun dan divonis 2 tahun dengan tambahan hukuman selama 2 tahun. Tidak boleh menjabat di jabatan publik setelah dinyatakan bebas murni pada Maret 2020. Sehingga dalam hal ini tidak terkait dengan masa jeda 5 tahun. Yang kedua, terkait isu kasus hukum lainnya yang belum terselesaikan, atau ini masuk dalam tanggapan ya, didapat informasi bahwa kasus yang terkait Haji Anton sudah termasuk di semua perkara dan sudah melalui proses penyidikan, penyelidikan, dan sampai pemeriksaan sidang dan sudah mendapat putusan kekuatan hukum tetap. 3. Terkait SKCK, dalam proses pembuatan SKCK sudah dilengkapi semua persyaratannya, meliputi salinan putusan pengadilan, surat keterangan dari lapas, dan surat keterangan dari KPK, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan SKCK sudah sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh pihak kepolisian hingga bisa diterbitkan SKCK. Itu terkait dengan penjelasan dan BA hasil klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan masyarakat kepada salah satu pasangan calon, yaitu Haji Anton. Berdasarkan klarifikasi sebagaimana di atas dan bukti dokumen sebagaimana yang sudah dilampirkan, tanggapan calon dinyatakan benar untuk kemudian
status hasil verifikasi sesuai hasil verifikasi. Jadi persoalan kasus hukum yang menimpa salah satu pasangan calon itu sudah clear dan tidak ada persoalan hukum lainnya. Ada lagi? Untuk tanggapan dari masyarakat, berapa banyak dan itu tanggapannya itu lebih mendominasi ke apakah apa namanya atau mungkin ada pasal lain? Belum disebutkan nama dan Saya Iwan dari Lampung. ada 105 tanggapan masyarakat. Yang mendominasi itu ke paslon saja atau paslon lain? Jadi secara keseluruhan dari 105 itu mengarah kepada salah satu pasangan calon. 105 itu kita verifikasi apakah memenuhi unsur tanggapan dan masukan masyarakat, semisal disertai dengan bukti-bukti yang selanjutnya bisa kita tindak lanjuti dengan klarifikasi. Pada akhirnya ketika sudah kita verifikasi semua tanggapan menuntut kepada dua pasangan calon, yaitu pasangan Wahyu sama pasangan Haji Anton. Dan pokok dari tanggapan masyarakat itu kami simpulkan banyak kesamaan, sehingga tidak banyak variabel terkait dengan klarifikasi yang kita lakukan terhadap dua pasangan calon. Terus yang satu lagi untuk partai untuk apa mengundurkan diri dari pengusung? Ya, bahasanya karena Partai Umat terlambat mendaftarkan diri sebagai pengusung pada saat itu. Jadi ketika pendaftaran sudah dilakukan, baru Partai Umat rekomendasinya turun, sehingga tetap dianggap bukan bagian dari partai pengusung, mendukung saja. Jadi yang 105 tadi itu dua dari paslon itu Pak, yang terverifikasi sudah. Iya, yang terverifikasi dan masuk kategori yang bisa diklarifikasi.